Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ayu Gana. Kali ini aku buat video untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman terkait sekolahnya anak-anak. Gimana sih sekolah anak-anak di sini? Gimana bahasanya? Apakah bisa beradaptasi dengan baik? Oke, aku coba jawab di video ini ya. Nah, karena bisa jadi video ini bakal panjang dan aku punya 2 anak, sekolah SD dan sekolah TK, jadi aku mau ceritain yang SD dulu ya. Nah, karena kami itu datang ke Jepang itu di bulan Juni akhir, dan kita datang itu langsung ngurusin beberapa urusan gitu ya, ke City Hall namanya atau Shakuso, atau seperti kantor pemerintahan kota gitu, di mana untuk ngurus registrasi kependudukan, pajak, asuransi, bahkan daftar untuk pendidikan anak itu di sini. Nanti City Hall akan ngubungin pihak sekolah sampai ke janji temu untuk wawancara. Dari pertama kali kita daftar ke City Hall itu ditanya apakah anak-anak itu udah bisa bahasa Jepang apa belum gitu. Nah, posisinya si Ras dan anak pertamaku itu adalah baru bisa hiragana dan katakana aja. Jadi pihak City Hall itu menyarankan kepada kami untuk ikut kelas Nijiko. Memang kelas Nijiko ini diperuntukkan untuk anak-anak asing yang baru datang ke Jepang tapi belum bisa bahasa Jepang atau belum tahu tentang Jepang gitu ya. Jadi di kelas Nijiko nanti itu bakal belajar tentang budaya, aturan, hidup di Jepang kayak gimana, bahasa praktis sehari-hari, matematika dasar, seperti itu sebelum dia masuk ke sekolah reguler. Nah, ini di kota aku ya, bisa jadi di kota-kota lain berbeda. Kelas Nijiko ini lamanya 3 bulan. Jadi kalau misalnya dirasa, dinilai Rasen tuh sudah bisa menyesuaikan kehidupan di Jepang, sebelum 3 bulan Rasen sudah bisa masuk ke kelas reguler. Tapi kalau misal ternyata belum bisa, ya mau nggak mau 3 bulan udah harus masuk kelas reguler, seperti itu. Jadi waktu wawancara sama sekolah itu sempat ditanyain mau kelas Nijiko-nya dimulai kapan. Memang waktu itu posisinya 2 minggu sebelum musim panas. Jadi kalau misal mau mulai kelas Nijiko itu seminggu kelas Nijiko, habis itu libur musim panas 1 bulan, terus masuk lagi kelas Nijiko. Atau dikasih pilihan lagi setelah libur musim panas, baru tuh mulai kelas Nijiko. Karena aku nggak tahu baiknya gimana ya, jadi aku tanya balik, baiknya kapan, enaknya kapan Rasdan itu masuk ke kelas Nijiko. Ya mereka menjawabnya menyarankan lebih baik di setelah musim panas saja sambil menyiapkan persiapan-persiapan sekolah gitu kan, karena tahu kan kalau sekolah di Jepang itu emang perintilannya banyak banget. Nah, selain itu, Rasdan itu sudah dapat PR dari sekolah untuk belajar kanji, supaya nanti ketika masuk regular kelas itu bisa ngimbangi teman-teman di kelasnya. Nah, kita pindah ke Jepang itu di saat di sekolah Indonesia